Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak terhitung, tidak terhingga, dan tak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan di saat ini, alhamdulillah, setelah menunaikan salat fardu berjamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ulangi lagi, kita tekankan bahwasanya setiap ibadah kita itu tujuannya untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Semakin apapun ibadah yang kita lakukan, maka di situ harus hadir di dalam hati kita, itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Salat fardu yang kita lakukan, talabul ilmi di antara waktu maghrib dan isya ini, tilawatil Quran, tadabbur Quran, membaca tafsir ulama tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
mengetahui kandungan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibadah-ibadah yang lain, seluruh ibadah, amalan, perbuatan, baik itu di dalam hati yang nampak dan tak nampak, yang itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah mudahkan untuk ziarah ke Baitullah, Baitul Atiq, tujuan utamanya harus bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tempat di permukaan bumi ini untuk tawaf adalah di Baitullah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Apapun ibadah, maka itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih cinta Allah, untuk meraih ridha Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon, karena mudahnya Allah mencabut hidayah itu. Sekali berapapun kita, bahkan di antara murid-murid ulama terdahulu, ulama-ulama di zaman generasi sahabat, generasi tabi'in, mereka duduk di majelis para sahabat, akan tetapi pemikirannya akhirnya ternodai, karena di generasi sahabat sudah mulai munculan akidah-akidah yang menyimpang seperti Khawarij, Syiah, itu sudah mulai muncul, Jahmiyah, Murji'ah, itu sudah mulai muncul di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masih banyak ulamanya, masih banyak sahabat Nabi yang hidup ketika itu. Lalu bagaimana di zaman kita yang kita hidup di zaman yang orang tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala? Hanya sebagian kecil yang peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil itu, yang sedikit yang peduli dengan agama Allah, kita berharap kita masuk dalam yang peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Kalau kita lihat orang kebanyakan sekarang, lihatlah apa yang diinginkan oleh manusia. Mereka ingin senang-senang, mereka ingin menikmati kehidupan, padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar, hanya sekali. Akan tetapi karena kelalaian, dan itu Allah yang menjadikan mereka dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walyazubillah. Sebelum kita memulai melanjutkan pelajaran kita, ada yang teringat waktu kajian Aqidah At-Tahawiyah yang membuat kita merinding. Seseorang yang beramal dengan amalan ahlul surga, ahlul jannah, seolah-olah dia dengan surga dengan surga itu jaraknya illa zira, hanya satu jengkal, seolah-olah, dan orang memandangnya ini ahli surga. Kan tetapi takdir mendahului, di penghujung usianya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak Allah masukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, dan bahkan orang-orang menganggap ini enggak ada lagi surga untuknya, maksiat siang dan malam, tetapi takdir mendahuluinya di penghujung usianya. Seperti itu juga, jarak dia dengan neraka itu hanya satu jengkal, saking dekatnya. Lalu di penghujung hayatnya Allah berikan dia petunjuk hidayah sehingga dia beramal dengan amalan ahli surga. Akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain kita mengetahui innamal amalu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu di akhirnya. Bagaimana akhir kesudahan hidup kita, apakah itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, itulah penentu akhir kehidupan, akan tetapi penentu di kehidupan akhirat. Pernah kita sebutkan di majelis ini mungkin beberapa bulan yang lalu, bahwasanya di antara
manfaat kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tirai kehidupan akhirat itu tersingkap. Kita buta dengan kehidupan akhirat. Kita tidak mengetahui, seolah-olah kita hidup di dunia bersenang-senang, makan dan segala macamnya. Namun setelah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buka tabir itu. Allah tampakkan bahwa inilah kehidupan. Sehingga ada satu ayat dalam surah Ali Imran, yaitu ayat berapanya? 185 atau 100 berapa? Wa man zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah keberuntungan, itulah kesuksesan yang hakiki. Lalu dikuatkan di firman Allah Subhanahu wa taala di akhir itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan, kesenangan kehidupan dunia ini adalah menipu. Itu diantara manfaat kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dirasakan oleh sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW hadir di majlis Nabi SAW, seolah-olah akhirat itu di pandangan mereka, nampak bagi mereka. Kan tetapi ketika mereka sibuk dengan perdagangan mereka atau ke kebun kurma mereka, ke peternakan mereka, berkumpul bersama keluarga, dah lupa kembali apa yang telah dibahas di Masjid Nabawi. Dan itu juga yang kita rasakan kalau kita hadir di majelis ilmu, seolah-olah ini apa yang kita dengarkan, kita harus mempersiapkan untuk akhirat. Hidup ini sementara. Tapi kalau sudah keluar dari majelis, sudah sampai, lupa kita. Lalu bagaimana kita rasakan seandainya jiwa itu tidak ada sentuhan rohaninya, tidak ada mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan bisa diperbuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit penekanan, seluruh ibadah itu tujuannya untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tauhid, dan insyaallah di malam yang berbahagia ini semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mempelajari bersama-sama bab yang ke-50. Bab yang ke-50. Allahu Akbar. Mendengarnya seolah-olah bagaimana gitu. Udah di ujung-ujung semester. Tak berapa lagi, hanya berapa belasan lagi insyaallah. Kalau seandainya kita bisa mempelajari 2 bab sehari itu sebelum Sya'ban itu sudah selesai. Tapi kalau kemarin waktu kita tanya di majlis, ada sebagian ibu-ibu yang hadir, kita santai-santai saja Ustaz. Ya sudah, kita bawa santai-santai. Kalau kita bawa santai-santai, mungkin tidak terkejar Ramadan selesainya. Tapi biarlah per bab, mungkin insyaallah Allah mudahkan kita untuk bersama-sama untuk kitab ini memasuki garis finish untuk kitab ini. Bukan garis finish surga ya. Surga itu berhak bagi hamba Allah yang Allah inginkan. Itu yang salah satu kita ingin mendaftar agar termasuk yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja membahas bab yang ke-50 di bab ini. Baik, tafadhal. Bismillah. Bab yang ke-50, memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Baik, ini tentang hukum. Bab ini membahas tentang hukum pemberian nama, penghambaan abdun atau ta'bid penghambaan kepada selain Allah. Ini pembahasannya, hukumnya. Karena terkadang ada orang memberi nama Abdul Ka'bah atau Abdul Uzza, Abdul Muttalib, dan Abdul selainnya. Dan alhamdulillah buah hati anak-anak yang laki-laki juga kita ada ta'bidnya, Abdullah dan Abdul Rahman. Jadi ada kita dengar Abdul Malik, Abdul Aziz, dan yang lain Abdul Razak. Ini kita hukumnya. Dan di sini disebutkan oleh muallif kepada selain Allah.
Bagaimana hukumnya? Sebelum kita memasuki nasnya, akan kita jelaskan sedikit bagaimana hukumnya. Yang pertama, itu mengandung syirkun akbar, syirik besar. Apa di situ nama yang ta'bid itu mengandung syirik besar apabila maksudnya yaitu untuk penghambaan, adanya rububiyah Allah, rububiyah di situ, ada sifat rububiyah di situ. Misal contoh Abdus Syams, hamba matahari. Di situ ada rububiyah bahwasanya matahari ikut andil dalam mengatur alam semesta. Nah, ini di sini. Di situ letak syirkun akbarnya di situ. Karena Abdus Syams, hamba matahari. Cuman di situ dia meyakini maksudnya bahwasanya matahari itu ada andil di dalam pengaturan alam semesta. Sementara seluruhnya Allah yang mengatur. Allah yang menjadikannya terbit dari timurnya, tenggelam dari baratnya. Dan ada masanya nanti di akhir zaman yang telah tertutup pintu taubat, yang terbitnya di arah baratnya, di arah tenggelamnya. Taib. Itu tidak boleh. Atau mungkin ada yang memberi nama Abdur Rasul katanya, hamba Rasul, itu tidak boleh. Seolah Rasul itu ikut mengatur alam semesta. Kemudian ada juga di sini tadi tentang rububiyah. Adapun untuk tentang uluhiyahnya, misalnya ada nama-nama berhala Lata, Uzza, Manat, lalu dikasih namanya Abdul Uzza, ini tidak boleh, karena itu nama berhala. Abdul Manat misalnya, itu tidak boleh. Yang nama-nama berhala di zaman itu tidak diperbolehkan. Itu hukum yang pertama, syirkun akbar. Yang kedua, hukum memberi nama abdun, ta'bid tadi, penghambaan kepada selain Allah, itu termasuk syirkun asghar, syirik kecil. Itu apabila maksudnya menyandarkan kenikmatan dan anugerah kepada selain Allah. Dan ini yang dibahas di bab yang ke-50 ini, yang hukum yang kedua ini, termasuk syirik kecil. Karena nanti ada riwayat yang disebutkan ada salah seorang nama keturunan dari Nabi Adam dan Hawa, itu ada nama Abdul Harith. Insyaallah akan kita bahas nanti. Insyaallah akan dibahas. Karena di si Harith itu adalah salah satu nama iblis. Nanti ada riwayatnya, insyaallah akan dibahas. Kemudian hukum yang ketiga tadi termasuk syirkun akbar, syirkun asghar. Yang ketiga hukumnya adalah boleh. Kenapa boleh? Karena dia menyandarkan abdun itu bukan maksudnya bukan hamba yang penyembahan ta'bid, tetapi abdun budak. Seperti nama kakek Nabi Abdul Muthalib. Nanti insyaallah akan kita jelaskan sedikit sirahnya kenapa namanya Abdul Muthalib. Padahal nama aslinya Syaibah. Nama Abdul Muthalib itu Syaibah. Nanti ada kisahnya insyaallah kenapa mendapat nama Abdul Muthalib. Taib. Jadi waktu perang Hawazin dengan suku Hawazin sekitar tahun 8 atau tahun 9 Hijriah. Itu ketika Nabi SAW berteriak. Nabi SAW berteriak, "Annan Nabi la kadhib." Aku adalah seorang nabi dan aku tidak pembohong. Ana bnu Abdul Muthalib. Aku ini adalah anak, maksudnya cucu dari Abdul Muthalib. Berarti itu boleh penamaan hal tersebut. Taib. Itu mengenai hukum dari pemberian nama abdun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mendengarkan ayat dalam surah Al-A'raf yang dibawakan oleh muallif. Lalu nanti di sini ada penjelasan dari Ibnu Hazm, Ibnu Abi Hatim, kemudian tafsirannya ada beberapa tafsiran dari ulama tafsir. Taib. Kita langsung saja mendengarkan ayat dalam surah Al-A'raf. Tafadhal.
Tidakkah Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan? Surah Al-A'raf ayat 150. Baik. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Di sini ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala dalam menafsirkan ayat ini. Jadi dibawakan sanadnya. Abdus Samad bercerita kepada hadatsana Abdus Samad, hadatsana Umar bin Ibrahim, hadatsana Qatadah, hadatsana Al-Hasan an Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini jelaskan ketika Hawa melahirkan, maka datanglah iblis. Datang iblis. Iblis mendatanginya bahwasanya ingin merayu agar nanti seandainya ada anak lahir diberi dengan Abdul Haris. Di riwayat yang lain disebutkan, nanti ada disebutkan, iblis mengatakan bahwasanya dia memberi nasihat. Seandainya tidak mau memberi nama ini, maka anaknya ada kenapa-kenapa. Jadi ada beberapa kali bersalin, itu anak meninggal, wafat. Sehingga akhirnya sudah beberapa kali bersalin, anak tetap wafat, meninggal, akhirnya diberi nama dengan Abdul Haris. Jadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan yang seperti ini. Dan ini beberapa ulama tafsir yang menjelaskan. Insyaallah nanti setelah matan ini akan kita bahas, karena ada semacam pendapat lain. Ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, dia membawakan setuju dengan penafsiran tentang bahwasanya yang dimaksud di dalam surah Al-A'raf yang baru saja kita dengarkan ayat 190 itu adalah berkenan dengan Adam dan Hawa. Berkenaan dengan ada sebenarnya pendapat yang lain, nanti insyaallah akan kita jelaskan setelah kita mempelajari apa yang dinukilkan oleh muallif pada bab ini. Fadhal, lanjutkan. Ibnu Abdul mengatakan, para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah, seperti Abdul Umar atau hamba Umar, Abdul Ka'bah atau Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, setelah Adam menggauli istrinya Hawa, dia pun hamil. Lalu iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata, sungguh aku adalah kawan berdua telah melakukan surga. Demi Allah, hendaklah kamu menaatiku. Kalau tidak percaya, akan menjadikan anakmu itu bertanduk luar seperti rusa, sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya. Demi Allah, pasti akan kulakukan. Demikianlah iblis menakut-nakuti mereka berdua. Namailah anakmu itu Abdul Haris, kata iblis pemerintah. Tetapi keduanya menolak untuk mematuhinya. Tatkala bayi mereka lahirlah dia dalam mati. Kemudian Hawa hamil lagi. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua dengan mengatakan seperti yang pernah dia katakan. Tetapi mereka berdua tetap menolak untuk mematuhinya, dan mereka pun lahir lagi dalam keadaan mati. Selanjutnya Hawa mengandung lagi. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua dan mengingatkan mereka apa yang pernah ia katakan. Karena Adam dan Hawa lebih menginginkan keselamatan anak-anaknya, akhirnya mereka mematuhi iblis dengan memberi kepada mereka nama Abdul Haris. Itulah tafsiran firman Allah. Ada tinggal satu terakhir ya. Apa lanjut aja. Berkata Qatadah, selesaikan aja. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Artinya mereka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal atau anak
yang Dia karuniakan kepada mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad sahih bahwa Qatadah mengatakan, yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada iblis, bukan dalam ibadah kepadanya. Demikian juga ia meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa menafsirkan firman Allah, lain ataitana soliha, artinya jika engkau mengkaruniakan kepada anak laki-laki yang sempurna wujudnya. Mujahid mengatakan Adam dan Hawa khawatir kalau bayi mereka itu lahir tidak dalam wujud manusia, dan diriwayatkannya pula tafsir yang senada dalam Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair dan yang lain. Baik, demikianlah yang dinukilkan oleh mu'alif. Jadi mu'alif di sini membawakan salah satu dari pendapat maksud dari firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 190. Baik, ikhwani fiddin azakumullah, ketahuilah bahwasanya tentang anugerah buah hati anak, apakah itu laki-laki, perempuan, laki-laki atau perempuan, atau tidak diberi keturunan, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat dalam surah Asy-Syura. Coba tolong bacakan surah Asy-Syura ayat 49 sampai ayat 50. Asy-Syura, bukan Asy'ara tapi Asy-Syura. Kalau Asy'ara itu yang viral kemarin, pemusik katanya, bukan penyair. Ayat 49 50. Fadhal. Kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang Dia kehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Taib, di sini bisa kita ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala yahabu liman yasha'u inatha. Jadi Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi anak perempuan saja. Contohnya sekarang untuk sementara Fikri kan anaknya perempuan semuanya. Dari contoh nyata saja sudah kita lihat. Ada beberapa orang anaknya perempuan saja. Dan Imam Al-Baghawi dalam Tafsir Al-Baghawi menyebutkan di antara nabi yang anaknya perempuan saja adalah Nabi Lut. Nabi Lut anaknya perempuan saja. Sehingga ketika waktu itu ada dari orang malaikat menjelma untuk mendatangi Nabi Lut, ditawarkan anak perempuan kepada orang yang suka sesama jenis, waliyadzubillah. Tidak mau orang itu, dia menginginkan malaikat yang menjelma itu. Sehingga akhirnya dibalikkan negerinya. Kata ulama menjelaskan, lolongan anjingnya yang penduduk itu kaum Sadum itu ketika diangkat terdengar di langit dunia. Saking tingginya diangkat baru dibalikkan. Kemudian Allah juga menyebutkan wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, seperti Abu Zaid anaknya laki-laki. Itu.
Kalau Nabi kata Al-Baghawi itu Nabi Ibrahim, tidak ada anak perempuannya. Kemudian ada yang selanjutnya, au yuzawwijuhum zukrana wa inatha, atau dia menganugerahkan kepada jenis laki-laki dan perempuan. Ada juga contohnya. Pak Doni, kita juga, Bapak ada anak laki-laki, anak perempuannya ada? Alhamdulillah, ada contohnya. Dan kata Imam Baghawi itu contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Dan ada juga yang waliyadzubillah, ini yang Allah yang menentukan, wa ja'alu may yasha'u aqima, dan dia menjadikan mandul siapa yang dan tidak mempunyai anak sama sekali. Kata Imam Baghawi dalam tafsirnya, itu diantaranya adalah Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa, tidak ada keturunannya. Dan kita juga tidak mengetahui itu keturunan. Dan ini ulama tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Yahya itu dan Nabi Isa itu tidak ada memiliki anak keturunan. Wallahu ta'ala alam. Jadi bagaimana seseorang ingin mempunyai anak, nanti insyaallah akan kita bacakan, tambahkan yang dibawakan oleh muallif ayat 160 dalam surah Al-A'raf, ada tambahannya. Ada tambahannya nanti di ayat sebelumnya 149, dan insyaallah ini kita bahas setelah azan Isya. Kita azan Isya dulu, tafadhol.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Taib, ikhwani fiddin azakumullah, mengenai ayat tadi yang dibawakan oleh muallif pada bab ini dalam ayat 190 untuk lebih mengetahuinya. Dan inilah kenikmatan ketika kita memahami ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, apa ayat sebelumnya, apa ayat sesudahnya, sehingga kita memahami apa maksud dari ayat tersebut. Lalu ditambahkan dengan penjelasan para ulama ahli tafsir. Alangkah bahagianya kita mengetahui apa yang dimaksud kandungan dari ayat tersebut. Taib, sama-sama kita dengarkan dalam surah Al-A'raf, ayat sebelumnya kita tambahkan ayat 189 dan yang dibawakan oleh mu'alif 160. Mari kita dengar apa yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Tafadhal. Surah Al-A'raf ayat 189, 190. Kalau mu'alif hanya membawakan surah Al-A'raf ayat 190 saja. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله Fata'ala الله عما يشركون. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tak kala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tak kala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baik. Jadi kita kembali lagi sebelum tadi yang kita bahas agar kita sama-sama memahaminya, bahwa hukum dari penamaan abdun ta'bid kepada anak itu ada 3 tadi. Yang pertama termasuk syirkun akbar, apabila itu ada keyakinan, baik itu di situ rububiyah dan uluhiyah. Di antara rububiyah di situ adalah misalnya Abdul Syams, hambanya matahari. Berkeyakinan bahwa matahari itu ada sifat rububiyah, mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan dan yang segala macamnya. Tidak, ini tidak boleh. Ini termasuk syirkun akbar, syirik besar. Kemudian dalam masalah uluhiyah,
yang kita sebutkan tadi di awal tadi sebelum kita mempelajari nas pada bab ini, yaitu memberi nama dengan berhala, mentakbitnya Abdin, Abdul Uzza, Abdul Lata gitu, itu tidak diperbolehkan karena ini menyangkut uluhiyah. Adapun yang boleh itu adalah mengenai penamaan budak. Jadi dia tidak penghambaan tapi budak seperti Abdul Muthalib, itu diperbolehkan. Dan bahkan Nabi sendiri yang menyebutkan, yang kita sebutkan pada peristiwa di perang Hawazin, ketika berkecamuk para sahabat kocar-kacir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil annan nabi la kadhib, aku ini adalah seorang nabi dan aku tidak berbohong. Ana amnu Ibnu Muthalib, aku ini adalah anak dari Abdul Muthalib. Jadi ketika itu peristiwa perang berkecamuk sehingga kocar-kacir pasukan kaum muslimin, dan Nabi berseru agar mereka berkumpul kembali, tidak meninggalkan medan perang. Dan Nabi berteriak, itu yang melakukan itu bukan sesuatu yang berjiwa pengecut tetapi pemberani. Bayangkan ketika perang berkecamuk, Nabi berteriak, "Anan Nabi, anna Muhammad, annan Nabi la kadhib." Nabi berteriak. Seandainya ada pengecut, orang akan menyerbu dia. Nabi memang pemberani, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Adapun itu tadi hukum, ada 3 hukum yang kita sebutkan. Lalu penafsiran ayat 189 190 yang baru saja kita dengarkan, bahwasanya yang pertama yang dimaksud dalam ayat tadi dalam surah Al-A'raf ayat 149 190, penafsiran pertama itu adalah Adam dan Hawa. Dan inilah jumhur mufassirin menafsirkan seperti itu. Imam At-Tabari, kemudian Ibnu Abbas yang kita di bab ini ada disebutkan oleh muallif, kemudian Ikrimah, Mujahid. Bahkan di sini disebutkan ada juga di bagian akhir ada yang lainnya, Sa'id bin Jubair dan yang lain-lainnya. Taib, ini menurut satu penafsiran, dan inilah yang ditulis oleh dipilih oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, penulis ini, dinukilkannya di sini. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua itu bukan Adam dan Hawa. Yang dimaksudkan di ayat itu yang memberikan nama dengan menjadikan sekutu dengan anaknya lahir tadi itu bukan Adam dan Hawa. Ini penafsiran yang kedua. Kenapa? Itu adalah keturunannya, bukan Adam dan Hawa. Alasannya yang pertama, itu nanti insyaallah akan kita alasan mengenai bantah-bantahnya, nanti insyaallah akan kita tunggu dulu supaya tidak dempet-dempet, kita runut dulu. Jadi ini penafsiran yang kedua, itu bukan Adam dan Hawa akan tetapi keturunannya. Ini adalah penafsiran dari Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Kemudian diikuti oleh Hasan Al-Basri, bukan Hasan Al-Basri dulu karena Hasan Al-Basri adalah dari generasi tabi'in. Adapun yang mengikutinya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menguatkan bahwasanya ini bukanlah Adam dan Hawa yang dimaksud dengan ayat ini, tetapi anak keturunannya. Adapun yang ketiga adalah yang mengambil tawakuf. Dia tidak berpendapat. Orang yang bertawakuf adalah dia ulama tersebut, mufassirin itu meyakini bahwasanya yang lebih mengetahui siapa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amir As-Sinqiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Jadi beliau tawakuf di sini untuk lebih tahunya, katanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini. Akan tetapi ada yang dikuatkan oleh orang yang ingin setuju dengan pendapat Ibnu Katsir, Hasan Al-Basri, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa? Karena nanti ada bantahannya. Ada bantahnya, bahwasanya penafsiran bahwasanya ini Adam dan Hawa melakukan kesyirikan. Maksudnya kesyirikan sini syirik kecil, sebagaimana pembahasan kita tadi. Karena dia bukan melakukan ibadah kepada iblis, tetapi patuh taat kepada iblis ketika iblis
mendatangi istrinya Hawa sedang hamil, berilah nama ini supaya lahir tidak bertanduk ini segala macam. Ini dalam ketaatan, maksudnya dia patuh terhadap apa yang dihembuskan oleh iblis. Ada bantahnya. Apa bantahnya? Taib. Ini beberapa bantahannya yang kita sebutkan. Kenapa itu penafsiran yang pertama itu keliru? Bahkan ini Ibnu Abbas sendiri yang menafsirkan, tetapi dianggap keliru. Ini boleh. Bayangkan. Kenapa kita sebutkan ketengahkan ini? Karena nanti akan membuka cakrawala dada kita. Bahwasanya seandainya ada bantahan tetapi ilmiah, itu biasa-biasa saja. Itu biasa-biasa saja. Tetapi membantahnya dengan ilmiah. Jadi di sini penafsiran dari Abdullah bin Abbas itu dianggap aneh. Ada beberapa faktor. Kita tidak sebutkan semuanya. Di antaranya, yang pertama, kenapa itu dianggap aneh? Penafsiran dari Ibnu Abbas bahwa itu adalah Adam dan Hawa yang disebutkan dalam ayat itu, yang memberi namanya akhirnya beberapa kali hamil, meninggal, wafat, akhirnya diberi dengan ikut apa yang disarankan oleh iblis. Padahal iblis itu yang telah mengeluarkan, yang membujuk sehingga keluar dari surga. Yang pertama, bahwasanya ijma ulama. Ijma ulama, Nabi itu maksum, terjaga dari dosa besar. Itu ijma. Nabi itu dijaga, maksum. Tidak, apabila dia ingin berbuat yang dosa besar itu dijaga, ada malaikat untuk melarangnya. Ada utusan Allah yang mendampinginya. Jadi Nabi Adam itu maksum, seluruh nabi itu maksum, terjaga. Lalu disebutkan jika ayat tersebut untuk Nabi Adam dan Hawa, tentu Nabi Adam melakukan kesyirikan. Paham maksudnya kan? Seandainya itu berkenan dengan Adam dan Hawa, otomatis kesyirikan, dosa besar, lebih besar lagi. Paham maksudnya kan? Nah, ini yang menyebutkan bahwasanya ada keanehan di dalam penafsiran Ibnu Abbas ini. Yang kedua, ketika ini seandainya itu Nabi Adam yang melakukan, lalu kita mengetahui hadis Nabi SAW di Syafaatul Uzma, syafaat yang besar, yang agung di akhirat kelak, sehingga dengan syafaat itu ditegakkanlah hisab. Kita mengetahui bahwasanya manusia berbondong-bondong kepada Nabi, kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ketika di Nabi Adam, anta abal bashar, engkau adalah nenek moyang, kakek moyang manusia, dan engkau telah diciptakan langsung dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam mengatakan bahwa dia telah bersalah. Kesalahannya tidak disebutkan bahwasanya melakukan kesyirikan, memberikan namanya ini, tetapi Adam ketika itu menyebutkan bahwa dia telah mendekati apa yang dilarang, pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal lebih parah seandainya dia melakukan kesyirikan yang memberi nama salah seorang anaknya Abdul Haris tersebut. Kemudian yang ketiga, tentang bagaimana kita lihat tadi riwayat tadi yang panjang Ibnu Abbas, tentang bagaimana cara iblis menggoda, merayu, memberikan was-was. Jadi iblis datang dengan muqaddimah, inilah aku saudaramu yang dahulu, akibat godaanku mengeluarkanmu dari surga. Akan aneh, tidak mungkin Nabi Adam, seandainya Nabi Adam melakukan itu, tidak mungkin dua kali ditipu oleh iblis. Paham maksudnya kan? Nah, jadi ini ada kejanggalan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ini beberapa tambahan, sebenarnya masih banyak keterangan-keterangan disebutkan di sini, bahwasanya itu adalah kejanggalan, keanehan, bahwasanya itu yang disebutkan di dalam ayat itu bukanlah Adam dan bukan Hawa. Sebagian ulama menguatkan bahwa itu adalah keturunan dari Adam dan Hawa, sebagaimana itu penafsiran Ibnu Katsir, dan itu pula yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Jadi adapun tentang dosa tersebut, ketika Nabi Adam berdosa sehingga dikeluarkan dari sorga,
dicampakkan ke bumi, Nabi Adam telah bertobat. Lama tobat Nabi Adam. Dan bahkan doa Nabi Adam itu diabadikan dalam surah Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah abadikan tentang tobat Nabi Adam alaihi salam. Jadi ini sedikit dan kita juga bisa meluruskan apa yang bukan kita meluruskan, tetapi ulama yang lain yang meluruskan apa yang dibawakan penafsiran pada bab ini. Pada bab ini bahwa ini adalah pelakunya bukanlah Nabi Adam dan istrinya Hawa, akan tetapi anak-anak keturunannya. Itu boleh. Tapi saya pakai pendapat ini, kan Ibnu Abbas yang menafsirkan ini, itu tidak masalah. Ini hanya sekedar membuka cakrawala kita, membuka dada kita bahwasanya ilmu itu kalau kita ambil dari beberapa aspek, tetapi dengan ilmiah, ada dalil-dalilnya, ada buktinya, itu boleh. Taib. Kemudian yang tentang nama Abdul Muthalib, sedikit kita berkisah. Dengan kisah ini setelah mungkin ini yang bagian terakhir kita jelaskan insyaallah. Abdul Muthalib adalah namanya Syaibah. Jadi kisahnya begini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya, bin Qusay bin Lu'ay sampai ke atas bin Murrah. Yang Abdul Muthalib itu di atasnya Hashim, ayahnya Hashim. Hashim ini memiliki saudara namanya Muttalib. Ini kisahnya. Jadi ketika Hashim ini memiliki seorang istri di daerah Yastrib, di Bani Najjar, dan kita mengetahui ketika Nabi dipulangkan oleh Halimatus Sya'diyah, Nabi dibawa oleh ibunya untuk pergi melihat saudara-saudara bapaknya di Bani Najjar di Madinah, dan akhirnya pas pulang Aminah ibu Nabi meninggal di Abwa, di daerah namanya Abwa. Jadi Syaibah kecil, jadi itu Hashim ayahnya mempunyai istri di daerah Yastrib, di Bani Najjar, di Madinah. Kemudian ketika lahir mulai mumayyiz, maka Muttalib datang ke tempat adik iparnya lah jatuhnya berarti, atau kakak iparnya, karena dia dengan Hashim bersaudara. Ayahnya Abdul Muthalib ini Hashim dengan Muttalib itu bersaudara, beradik kakak. Lalu dibawanya lah setelah mumayyiz, sekitar umur 7 tahun atau lebih, yang mumayyiz masih kanak-kanak tetapi sudah bisa membedakan, akhirnya dibonceng. Karena perjalanan dahulu bukan dengan sekarang pakai bis atau kereta cepat, dulu dengan kendaraan seadanya, dengan onta, kuda, himar atau keledai, bighal, dengan itu, atau jalan kaki. Jadi pas sampai di Mekah, Syaibah, yang nama Abdul Muthalib itu namanya Syaibah, kan berubah warna kulitnya karena panas, hujan, kena debu, seperti warna kulit budak, ada hitam-hitamnya. Ini bukan zaman dahulu orang-orang Ethiopia nanti bukan ras. Zaman dahulu seperti Bilal kan dari Ethiopia, dari Afrika gitu. Jadi pas melihat dibonceng oleh Muthalib, maka dikatakan, ini budaknya Muthalib, Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, padahal namanya Syaibah. Maka mulai dari itu dilihat oleh penduduk Mekah, dipanggil, maka dikenallah dia dengan nama Abdul Muthalib. Dan kita mengetahui bagaimana terhormatnya Abdul Muthalib. Salah satu jasanya terhadap Mekah dan sampai sekarang ini adalah menggali kembali sumur Zamzam. Yang pernah tertutup lewat mimpi beliau. Kemudian doa beliau yang tulus ketika Abrahah datang, tentara bergajah dari Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah. Apa yang dilakukannya? Berdoa tulus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga rumahnya. Engkau yang punya ini, maka jagalah. Dia berdoa tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang ketika terjadi dialog dengan Abrahah, Abdul Muthalib datang sendiri untuk
berbicara dengan, dan ini bukan sembarangan orang, kata Abraha pun mengenal ini tokoh, ini pemimpin, ini pemimpinnya, dari penampilannya, dari gayanya nampak. Apa yang kau inginkan? Saya menginginkan onta-onta saya diambil kembali. Engkau telah merampas onta-onta saya, peternakan saya. Hanya itu yang engkau inginkan. Engkau tidak ingin Ka'bah diselamatkan, yang tempat berkumpulnya orang seluruh dunia, katanya. Kata Abdul Muthalib, kalau yang ini saya pemiliknya. Onta-onta peternakan yang dirampas oleh tentara Anda tersebut, saya pemiliknya. Adapun Ka'bah ada pemiliknya yang menjaganya nanti, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit kisah bagaimana dahulu, di zaman dahulu. Dan ada kemarin ke Museum Asy-Syafi'iyah. Ada Pak? Museum Asy-Syafi'iyah ada. Dekat Masjid Nabawi seberangnya yang baru. Oh, ada. Museum Wahyu ada. Lebih kurang, tetapi Asy-Syafi'iyah itu dekat. Kalau Museum Wahyu kan itu di Mekah. Kalau ini di Madinah. Itu dijelaskan bagaimana kisah tentang orang ingin tentara bergajah, itu kan ada semacam videonya itu kan. Masya Allah. Dan itu yang bisa kita pelajari tentang penamaan, bahwasanya dari bab ini bisa kita dapat pelajaran bahwasanya nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada berapa 3 bab sebelumnya telah kita bahas juga. Apa itu kunyah, apa itu laqab, apa itu nama, telah kita bahas. Cuman ini lebih ditekankan oleh muallif, jangan sampai dari penamaan pun dijaga agar tidak mengandung unsur kesyirikan. Kita dengarkan kandungan dari bab ini, apa yang telah dituliskan oleh muallif. Tafadhal. Yang ketiga, perbuatan syirik sebagaimana dinyatakan oleh ayat ini dalam sekedar pemberian tanpa bermaksud hakikatnya. Yang keempat, anak perempuan yang sempurna wujud jasmaninya yang dikaruniakan Allah kepada seorang merupakan nikmat yang harus disyukuri. Yang kelima, telah disebutkan oleh ulama salaf mengenai perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah. Jadi ditekankan di sini bahwa bab ini bukan syirik dari ibadah, tetapi syirik ketaatan, yang mana di situ dijelaskan pada bab ini ketika diusulkan, yang riwayat Ibnu Abbas kita pakai yang ini dulu, yang meskipun di akhirnya kita sebutkan bantahannya, akan tetapi pelajarannya bahwa sini ini kesyirikan termasuk syirkun asghar. Hukum yang kita sebutkan di awal tadi ada akbar, asghar, dan ada yang boleh Abdul Muthalib tadi. Jadi yang ini kecil, syirik kecil, dan itu bukan dalam bentuk ibadah, tetapi bentuk ketaatan. Dan begitulah iblis merayu. Apabila kita terperosok waliyadzubillah, maka kita telah melakukan ketaatan kepada iblis. Itu yang akan membuat lemahnya iman. Lemahnya iman. Ada ungkapan tadi yang begitu ada terbaca tadi, lupa kita. Di bagian itu Ataib jadi iblis itu senantiasa merayu, membujuk, dan seterusnya. Dan apabila itu sampai kepada mentaatinya, itu telah melakukan termasuk perbuatan syirik. Maksudnya syirik sini syirik ketaatan, bukan peribadatan beribadah kepada setan, tidak, iblis tidak, tetapi telah melakukan ketaatan kepadanya sehingga menjauhi apa yang telah Allah larang atau Allah perintahkan. Tapi itu maksudnya secara garis besarnya, dan mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama-sama, dan penjelasan-penjelasan yang sama-sama telah kita pelajari. Adapun di bab yang akan datang itu mengenai Asmaul Husna, tentang nama-nama Allah yang maha indah,
bagaimana nama-nama Allah yang begitu indah, dan itu nama juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pekan yang akan datang sama-sama kita pelajari bab yang ke-51 insyaallah. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.